Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian metalurgi secara umum. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, sangat bergantung pada berbagai jenis bahan, seperti bahan logam atau non-logam, yang dikembangkan untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks industri manufaktur yang berkembang pesat di Indonesia, bahan-bahan ini digunakan untuk berbagai komponen peralatan seperti mesin produksi, kendaraan, dan peralatan rumah tangga. Pentingnya pengetahuan tentang karakteristik bahan, termasuk sifat mekanik, fisika, kimia, dan teknologinya sangat vital dalam proses pembuatan peralatan. Perilaku komponen peralatan yang berbeda-beda tergantung pada penggunaan yang berbeda juga, seperti perbedaan beban, perbedaan suhu, perbedaan waktu, dan perbedaan lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan. Pengetahuan mendalam tentang sifat-sifat bahan fungsi dan penggunaannya diperlukan untuk mengatasi masalah kerusakan ini. Metalurgi yang dikenal sejak zaman prasejarah adalah bidang ilmu yang mempelajari sifat dan perilaku logam. Ini meliputi sifat mekanik seperti kekuatan dan keuletan, sifat fisik seperti konduktivitas panas dan listrik, serta sifat kimia termasuk ketahanan terhadap korosi. Metalurgi juga mencakup teknologi untuk memproses logam seperti pembentukan, penggelasan, dan perlakuan panas. Secara umum, metalurgi adalah ilmu rekayasa yang mencakup berbagai aspek dari mikrostruktur logam dan dampaknya, serta berperan penting dalam pengembangan ilmu bahan teknik. Seperti dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi bahwa bahan kimia juga berhubungan dengan korosi, kali ini saya akan menjelaskan tentang korosi. Apa sih korosi itu? Korosi adalah kerusakan logam akibat interaksi dengan lingkungan termasuk reaksi kimia dan elektrokimia yang melibatkan perpindahan elektron. Peristiwa ini terjadi ketika logam bereaksi dengan lingkungan korosif seperti air yang menghasilkan serangan yang merusak logam. Di sini juga dijelaskan deret Volta dan hukum Nernst digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya korosi yang dipengaruhi oleh faktor seperti keberadaan lapisan oksida yang dapat menghalangi perbedaan potensial terhadap elektroda lainnya. Di sini ada macam-macam korosi, yaitu pengertian pertama yaitu korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab. Jadinya makin lama logam makin menipis. Biasanya ini terjadi pada plat baja atau profil dan logam homogen. Yang kedua ada korosi sumuran. Korosi sumuran yaitu kerusakan lokal pada permukaan logam yang terbatas pada titik atau area kecil, membentuk rongga. Ini adalah jenis korosi yang sangat merusak karena sulit terdeteksi tanpa alat bantu. Korosi ini terjadi karena gangguan lapisan pasif oleh lingkungan kimia seperti klorida yang menyebabkan terbentuknya rongga pada logam. Yang ketiga ada korosi erosi. Apa sih korosi erosi itu? Korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa atau propeller. Yang keempat ada korosi retak, tegangan. Adalah proses retak yang memerlukan aksi secara bersamaan dari bahan perusak atau karat dan berkelanjutan dengan tegangan tarik. Ini tidak termasuk pengurangan bagian yang terkorosi akibat gagal oleh patahan cepat. Saya akan menjelaskan selanjutnya ada pelapisan logam. Pelapisan logam adalah proses untuk memberikan sifat tertentu pada permukaan benda kerja, memperbaiki struktur mikro dan ketahanannya, serta kadang-kadang meningkatkan sifat fisikanya. Ini adalah tahap akhir produksi setelah bentuk akhir benda kerja tercapai dan proses mesin selesai. Pelapisan logam termasuk dalam pekerjaan finishing atau tahap penyelesaian dari produksi benda kerja. Macam-macam perlapisan ada satu, pelapisan dekoratif. Apa sih pelapisan dekoratif itu? Pelapisan dekoratif itu adalah pelapisan yang bertujuan untuk menambah keindahan tampak luar suatu benda atau produk. Yang kedua ada pelapisan protektif. Sesuai dengan namanya, protektif itu adalah
seperti melindungi. Itu adalah yang bertujuan untuk melindungi logam yang dilapisi dari serangan korosi, karena logam pelapisan tersebut akan memutus interaksi dengan lingkungan sehingga terhindar dari proses oksidasi. Yang ketiga ada pelapisan untuk sifat khusus permukaan. Pelapisan ini bertujuan untuk mendapatkan sifat khusus permukaan. Selanjutnya ada metalurgi di dalam bidang industri. Metalurgi di dalam bidang industri sangat penting perannya dan sangat vital karena merupakan komponen utama untuk menciptakan beberapa barang-barang yang dapat menjadi hal dasar atau produksi pembuatan di dalam bidang industri tersebut. Contohnya ada di dalam bidang pertama ada di sektor manufaktur. Industri manufaktur yang pertama yaitu metalurgi digunakan dalam pembuatan hal-hal produksi, yaitu seperti pembuatan mesin, alat transportasi, hingga peralatan rumah tangga. Yang kedua, industri otomotif. Tentunya yang seperti sudah kita tahu, metalurgi sangat penting di dalam bidang otomotif, yaitu di pembuatan kendaraan, mesin, hingga ke bodi kendaraan. Yang di ketiga sendiri merupakan sektor industri penerbangan dan dirgantara, yaitu bahan hasil metalurgi seperti aluminium dan titanium merupakan bahan dasar dalam pembuatan bodi pesawat serta bahan dasar dalam pembuatan satelit. Yang keempat ada di industri konstruksi, yaitu tentunya seperti yang kita tahu, baja dan beton merupakan bahan dasar dalam pembuatan kerangka dan dapat juga digunakan untuk infrastruktur dalam pembangunan gedung. Yang kelima sendiri ada di industri energi, yaitu metalurgi diterapkan dalam pembangunan dalam pembuatan turbin, pembangkit tenaga listrik, serta digunakan juga untuk eksplorasi dan eksploitasi energi seperti minyak dan gas. Dan yang terakhir yaitu ada industri elektronik, yaitu seperti yang kita tahu, komponen alat seperti kabel listrik, chip, dan konduktor listrik itu merupakan komponen-komponen yang berbahan dasar yang merupakan hasil dari proses metalurgi. Penggunaan metalurgi sendiri tidak terbatas hanya dalam pembuatan dari bahan-bahan dasar, namun juga digunakan dalam pengembangan dari barang-barang tersebut dengan material baru, yaitu yang dengan kekuatan yang lebih tinggi, yaitu ketahanan terhadap korosi, terus konduktivitas kepada listrik yang lebih tinggi. Hal itu membuat metalurgi merupakan salah satu aspek yang tidak bisa jauh dan sangat penting di dalam bidang industri. Di sini saya akan menjelaskan garis besar peran logam dalam penggunaannya. Logam berguna dalam teknik material, khususnya melibatkan metode pengelasan untuk menghubungkan dua logam tanpa mengurangi kekuatannya. Pentingnya, penelitian material logam sebelum digunakan dalam industri adalah untuk memahami tujuan penggunaannya secara optimal. Material logam mendominasi penggunaannya dalam berbagai industri dibandingkan dengan material teknik lainnya. Logam digunakan baik sebagai aluminium murni maupun paduannya. Di sini logam dibagi menjadi ferro, yaitu logam mengandung besi, dan non-ferro, yaitu logam tanpa besi. Sifat-sifat khas logam seperti ada kemudahan dalam pengelasan, kekerasan yang dapat diolah, dan stabilitas listrik, dan juga ketahanan terhadap korosi. Seperti sebelumnya tadi sudah saya jelaskan tentang korosi, yang secara singkat pengertiannya adalah kerusakan logam akibat interaksi dengan lingkungan. Jadi di sini sudah menjelaskan bahwa logam dan korosi itu adalah berhubungan. Paduan logam berbagai jenis membantu dalam aplikasi khusus seperti pemisahan gas hidrogen pada suhu tinggi. Rekayasa material pada aluminium melibatkan campuran paduan seperti cuprum, magnesium, zinc, dan lain-lain untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Setelah diketahui dari peran dari logam itu sendiri, di dalam logam ini terdapat isotop yang kegunaannya itu dapat digunakan dalam berbagai aplikasi di bidang ilmu. Yang pertama itu di bidang industri dan teknologi. Nah, di dalam bidang industri dan teknologi ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengelasan, analisis struktur material, dan pencitraan medis. Nah, lalu ada di dalam bidang kesehatan,
fungsinya itu apa? Itu untuk diagnosis dan terapi, misalnya tuh kayak tomografi dan radioterapi. Nah, yang ketiga itu ada di bidang pertanian. Nah, isotop logam ini digunakan untuk meliputi proses-proses biologis dari tanaman dan hewan, serta untuk perlabelan tracer dalam penelitian nutrisi tanaman. Lalu ada dari segi keamanan, itu tuh untuk mendapatkan identifikasi bahan atau dalam pengawasan keamanan di bidang nuklir. Lalu yang selanjutnya itu ada penelitian ilmiah. Nah, isotop logam ini sering digunakan juga dalam penanda atau tracer, dalam penelitian kimia, fisika, biologi, serta dalam studi lingkungan. Nah, penggunaan isotop logam ini tuh sangat bervariasi. Kegunaannya itu tergantung pada sifat kimia, fisika, dan juga kestabilan dari si isotop logam ini. Nah, hal ini tuh dapat dijadikan si isotop logam ini menjadi alat yang sangat berguna dalam aplikasi teknologi modern pada saat ini. Penggunaan kimia logam dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak digunakan dan bervariasi kegunaannya, yaitu selain materialnya yang memiliki cukup banyak sifat unik yang dapat digunakan, dan juga tentunya material-material tersebut memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh material-material lainnya. Beberapanya diantaranya itu untuk peralatan rumah tangga. Yang pertama ada seperti peralatan di dapur, yaitu contohnya seperti wajan, panci, dan alat masak lainnya dapat digunakan yaitu stainless steel atau aluminium, dikarenakan bahan tersebut, material tersebut memiliki sifat tahan korosi serta gampang untuk dibersihkan. Dan di kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak dapat dijauhkan dan dipisahkan dari kendaraan. Kendaraan sendiri bahan dasarnya pembuatan dari kendaraan biasa dibuat dari baja ataupun aluminium, yaitu dikarenakan dua material tersebut bersifat keras dan juga tahan terhadap bantingan. Lalu selanjutnya ada untuk seperti yang kita ketahui sendiri, yaitu di bidang elektronik untuk pembuatan seperti PC, hardware, USB drive, dan yang lain-lainnya, serta komponen listrik elektronik lainnya, itu biasanya menggunakan tembaga atau aluminium, dikarenakan merupakan konduktor yang baik dan juga tidak dapat menghambar listrik ya. Lalu barang-barang sehari-harian yang digunakan selanjutnya itu tentunya pada bidang medis, yaitu seperti pembuatan alat seperti untuk instrumen bedah, implan ortopedis, serta alat-alat pendukung lainnya, itu biasa menggunakan stainless steel atau titanium, dikarenakan memiliki kompatibilitas yang tinggi yang baik terhadap tubuh manusia, dan serta juga bahannya yang kuat. Dan yang terakhir ada logam dan besi. Dari logam dan besi sendiri biasa dapat digunakan untuk kebutuhan konstruksi, yaitu seperti pembangunan gedung dan bangunan yang ada di sekitar kita. Itu dikarenakan bahannya yang kuat serta juga memiliki ketahanan terhadap timpaan. Terus yang terakhir juga bisa logam dan besi digunakan dalam pembuatan barang yang akan berkontak langsung dengan api seperti kompor dan peralatan lainnya. Sungai Citarum merupakan sungai yang sangat berpengaruh di Jawa Barat, yaitu selain merupakan sungai yang terpanjang kedua di Jawa Barat, Sungai Citarum sendiri kondisinya sangat tidak terawat dikarenakan oleh polusi sampah yang sangat membludak, dan juga sampai sekarang dijuluki sebagai sungai sampah. Yang pertama yaitu bisa dengan pengolahan limbah, yaitu implementasi metalurgi sangat digunakan pada proses ini, yaitu dengan menggunakan contohnya elektroagulasi agar dapat memisahkan sampah-sampah dari logam kimia berat yang sebelum dimasukkan ke sungai dari suatu industri agar tidak berserakan. Dan juga kita bisa menggunakan teknik regen, yaitu sampah-sampah yang sudah didapat bisa dipisah menjadi dua bagian, yaitu organik dan anorganik. Setelah itu bisa dari sampah-sampah yang sudah didapat menggunakan mesin cecah pilah dijadikan benda-benda yang bisa digunakan lebih baik. Yang kedua yaitu bisa dengan pemantauan dan monitoring sungai secara berkala, yaitu bisa digunakan dengan teknis analisa kimia, yaitu dengan konsentrasi logam pada seperti timbal, merkurium, dan merkuri,
secara berkala. Yang ketiga ada pengembangan bahan ramah lingkungan serta kolaborasi dengan industri. Yaitu kita bisa mulai dengan pencegahan dengan mengubah bahan-bahan yang digunakan dalam industri menjadi dari bahan metalurgi yang lebih efisien dan efektif serta tidak menghasilkan zat berbahaya, sehingga hal tersebut dapat mencegah populasi untuk berserakan di sungai. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan cara rehabilitasi ekosistem, yaitu bahan dasar metalurgi sendiri dapat mendorong untuk membantu pembersihan limbah di rehabilitasi ekosistem sendiri. Contohnya dengan seperti memperbaiki struktur tanah sungai, atau dengan menggunakan cara pleuromediation, yaitu dengan menggunakan tanaman yang dapat mampu menyerap logam berat kimia dari air atau tanah tersebut sendiri. Di sini sudah ketahui ada contoh soal reaksi redoks dalam kimia logam. Nah, caranya untuk menentukan itu yang pertama adalah kita mencari tahu dulu Mr dari Fe2O3-nya. Nah, rumusnya sendiri itu adalah AR dikali mol. Nah, caranya adalah AR dari Fe itu sendiri adalah 25,85 dikali molnya itu ada 2 ditambah dari O3-nya itu tuh AR O sendiri itu ada 16 dikali karena molnya ada 3 di sini, jadi kita kali 3. Nah, ini hasilnya adalah 1,7 ditambah 16 dikali 3 itu adalah 48. Nah, 48 ditambah 1,7 itu adalah hasilnya 159,7. Nah, ini kita diketahui MR dari Fe2O3. Selanjutnya yang kedua adalah kita mencari tahu MR dari si aluminium. Karena dari aluminium sendiri itu tuh molnya cuma 1, jadi AR dari aluminium yaitu 26,98 dikali 1 yaitu 26,98. Tetap hasilnya 26,98. Nah, setelah itu adalah cara yang ketiga. Karena kita lihat kalau misalnya dari sini itu Fe2 sama Al2 itu setara. Jadi Fe2 itu setara. Jadi 1 mol Fe2O3 ini setara dengan 2 molnya Al. Kalau misalnya kita lihat dari rumus ini ya, reaksi ini. Jadi kita bisa simpulin kalau misalnya si 199,7 gramnya Fe2O3 ini setara sama 2 kalinya 26,98 gramnya Al. Nah, karena yang diketahui 2 kalinya, jadi rumusnya itu untuk menentukan jumlah aluminium adalah 159 gram Fe2O3 per ini 2-nya dari sini 2 kalinya dikali 100 gram Al yang ada di contoh, yang ada di soal, per 26,98 gram Al. Selanjutnya bakal kita hitung yang dimana hasilnya itu bakalan 296,4 gram Al. Nah, ini jadi jawaban dari berapa gram aluminium yang diperlukan untuk menghasilkan 100 besi. 100 gram besi. Selesai. Selanjutnya ada soal yang kedua, itu sebuah biji tembaga mengandung 2% tembaga. Nah, jika berat biji dari 500 kg, berapa kilogram tembaga yang dapat diekstraksi dari biji tersebut jika efisiensi proses ekstraksinya dalam 2%. Nah, jadi kita diketahui bahwa jumlah tembaganya itu 2% dari 500 kg, di mana itu 0,02% dikali 500, itu hasilnya adalah 10 kg. Nah, kita diketahui bahwa jumlah tembaganya itu adalah 10 kg. Nah, setelah itu ada efisiensinya adalah 80%, yaitu sama aja kayak 0,8 ya. Nah, ditanya itu tembaga yang diekstraksi itu ada berapa kilo, ya kan? Dijawabnya adalah tinggal jumlah tembaga dikali sama efisiensi proses. Kita ketahui bahwa jumlah tembaga 10 dan efisiensinya adalah 0,8. Kita bisa simpulin kalau misalnya si tembaga yang dapat diekstraksi adalah 8 kg. Selesai.